Italia lockdown, Serie A bubar, bagaimana nasib Cristiano Ronaldo? Salam jumpa kembali dengan saya di channel gilabola.com, channel paling menghibur. Total lockdown di Italia, bubar deh Serie A. Hari ini Italia mengumumkan total lockdown. Itu berarti bukan hanya penduduk Lombardi, Milan, Venesia, dan sekitarnya yang dilarang keluar rumah dan dilarang bepergian, tapi juga seluruh Italia, Roma, Napoli, dan juga Turin, tempat tinggal Cristiano Ronaldo. Dengan Italia dinyatakan total lockdown, maka seluruh penduduk negeri itu dilarang bepergian kemanapun. Tetap tinggal di dalam rumah, termasuk Cristiano Ronaldo. Tapi sang striker Portugal itu sudah terlanjur kabur, pulang ke Portugal beberapa jam sebelum total lockdown ditetapkan oleh pemerintah Italia pada Senin malam waktu setempat atau Selasa dini hari Indonesia. Mungkin ia sudah dapat bocoran soal ini dan memutuskan pulang untuk menjenguk ibunya. Telat beberapa jam saja ia bisa dilarang pergi dan tidak bisa besuk ibunya yang tengah sakit stroke. Striker Portugal di Juventus itu kemarin terlihat seolah-olah menyapa para penggemarnya di luar Stadion Allianz di Turin dengan melakukan sentuhan tangan atau tos. Seperti kita tahu, bagian utara Italia lebih dulu terkena lockdown. Pertandingan Liga Italia Juventus versus Inter masih berjalan seperti biasa, namun dilangsungkan tanpa penonton. Hasilnya tak ada kerumunan di luar stadion, tidak ada teriakan supporter, tidak ada permintaan tanda tangan dan sentuhan tangan dengan para pemain. Kosong melompong dan Cristiano Ronaldo memperlihatkan rasa humornya dengan melakukan sentuhan tangan dengan ruang kosong yang ada di luar stadion. Dampak lebih besar adalah untuk Liga Italia, dihentikan untuk waktu yang tidak diketahui. Mungkin awal April dilanjutkan, mungkin untuk setengah tahun, tidak ada yang tahu. Sebagaimana kita juga tidak tahu dampak virus corona atau COVID-19 ini. Juventus saat ini memimpin klasemen Liga Italia dengan 63 poin, disusul Lazio di bawahnya dengan 62 poin. Inter sudah jauh ketinggalan 54 poin. Atalanta di posisi keempat dengan 48 poin dan Roma ranking kelima 45 poin. Beberapa laga di kompetisi Eropa yang melibatkan tim-tim Italia sudah dilangsungkan tanpa penonton. Entah bagaimana nasib fans yang sudah terlanjur beli tiket dan memesan hotel, siapa yang mau ganti? Valencia versus Atalanta hari Rabu di Liga Champions dilangsungkan tanpa penonton. Inter versus Getafe hari Jumat di Liga Eropa juga tanpa penonton. PSG versus Dortmund hari Kamis tidak melibatkan klub Italia, tapi pemerintah Prancis sudah melarang semua kerumunan di atas 1.000 orang. Jadi ya tanpa penonton juga. Barcelona versus Napoli kabarkan akan dilangsungkan tanpa penonton juga minggu depan. Belum ada keputusan sampai hari ini. Satu laga lagi, Sevilla versus Roma di ajang Liga Eropa, belum jelas apakah akan berlangsung tanpa penonton. Leicester City menang 4-0. Leicester City berhasil menang 4-0 atas Aston Villa pada hari Selasa 10 Maret, tapi satu gol dianggap tidak layak. Sentuhan bola pada bahu dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit Michael Oliver. Satu-satunya pertandingan Liga Inggris pada hari Selasa 10 Maret berlangsung di King Power Stadium dengan tuan rumah The Foxes menang 3 gol atas Aston Villa. Hasil pertandingan pekan 29 tersebut menjadi sorotan karena ada satu keputusan wasit yang dinilai salah. Pada menit 62 dalam satu serangan oleh Leicester City di dalam kotak penalti, bola sepakan Harvey Barnes menyentuh bahu Tyrone Mings. Wasit Michael Oliver mungkin lupa membaca buku panduan bahwa bola yang menyentuh bahu tidak dianggap sebagai handball. Tapi merasa sudah kadung basah, penalti dilanjutkan. Jamie Vardy yang mengincar penambahan gol di puncak top skor Liga Italia juga diam saja untuk keputusan yang tidak adil tersebut dan mengeksekusi bola menjadi gol kedua The Foxes. Gol pertama terjadi jelang akhir babak pertama setelah Harvey Barnes mengejar satu umpan panjang di sisi kiri lapangan. Kiper Pepe Reina maju untuk menutup ruang, tapi Barnes dengan mudah membelokkan bola dan kemudian menembak ke arah gawang yang kosong. Gol ketiga dan keempat terjadi pada paruh kedua oleh Barnes dan Vardy. PSG ancam ganti pelatih, bosan gagal terus di Liga Champions.
PSG berpeluang mengganti pelatih Thomas Tuchel jika mereka gagal melaju ke perempat final Liga Champions musim ini. Nasib pelatih asal Jerman itu berada di ujung tanduk dan dipertaruhkan pada pertandingan melawan bekas klubnya Borussia Dortmund yang akan digelar secara tertutup dan dengan tekanan besar terhadap Le Parisien. PSG akan menjamu Dortmund pada hari Kamis dini hari dan harus bisa menghindari eliminasi di fase knockout Liga Champions untuk musim keempat secara beruntun. Satu kekalahan lagi akan menghancurkan proyek yang dicanangkan Tuchel di PSG selama ini, dan ia pun akan terancam dipecat pada akhir musim ini. Tuchel sendiri baru saja membaharui kontraknya hingga 2021 mendatang dan masih ada di bench Le Parisien saat klubnya tandang ke Dortmund dan kalah 1-2. Musim lalu, ia juga sempat diragukan akan menukangi PSG dan pendapat itu makin meningkat setelah PSG disingkirkan oleh Manchester United usai memenangkan leg pertama. Menurut laporan akhir-akhir ini, jika Tuchel gagal mengatasi pertandingan kontra Dortmund dan Le Parisien tidak melaju ke babak selanjutnya, pada akhir musim dia tidak akan melanjutkan karirnya di Paris. Sebelum dilanjutkan, boleh minta tolong klik subscribe, like, dan tendang loncengnya. Masih soal PSG, Kylian Mbappe mungkin absen lawan Dortmund. Pelatih Thomas Tuchel tambah stres setelah mengetahui bintang muda PSG Kylian Mbappe absen untuk laga kedua PSG versus Dortmund. Kylian Mbappe sudah 2 hari tidak latihan akibat sakit tenggorokan jelang PSG menjamu Borussia Dortmund pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions Kamis. Sakit tenggorokan Mbappe tentu saja memicu ketakutan tersendiri di klub raksasa Liga Prancis itu, terutama di tengah-tengah kekhawatiran soal COVID-19 yang melanda Eropa. Ada sekitar 1.400 kasus di seantero Prancis per hari ini Selasa 10 Maret. Le Parisien pun menegaskan tidak aman 100% bagi pemain muda timnas Prancis itu untuk bermain pada tengah pekan ini. Demikian diungkapkan oleh AS. Berita buruk terus berlanjut di PSG belakangan ini. Setelah menunda pertandingan melawan Strasbourg pada akhir pekan kemarin dan setelah mengkonfirmasi bahwa pertandingan melawan Dortmund akan digelar secara tertutup, sekarang Mbappe memicu ketakutan tersendiri. Pasalnya ia tidak berlatih pada Senin waktu setempat karena sakit tenggorokan yang dialaminya selama beberapa hari setelah ia berkunjung ke markas tim Jerman itu pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. PSG dijadwalkan menjamu Dortmund pada 12 Maret. Kylian Mbappe sebelumnya kalah 1-2 saat leg pertama digelar di Jerman bulan lalu. Thibaut Courtois cedera diragukan lawan Manchester City. Manchester City sudah unggul 2-1 dari leg pertama di Santiago Bernabeu 3 pekan silam dan mungkin diam-diam bersorak gembira saat mengetahui Thibaut Courtois cedera dan mungkin akan absen pada leg kedua di kandang City Etihad Stadium. Thibaut Courtois mengalami cedera dalam pertandingan timnya menghadapi Real Betis. Kiper Real Madrid itu kini diragukan bisa tampil di leg kedua Liga Champions Los Blancos melawan Manchester City. Thibaut Courtois yang asal Belgia itu terlihat tertatih-tatih ketika meninggalkan lapangan usai kekalahan Madrid dari Real Betis. Mantan penjaga gawang Chelsea itu kini harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keseriusan dari cedera yang dialaminya. Akan tetapi, menurut pemberitaan dari Spanyol, pemeriksaan itu tidak akan bisa dijalankan pada hari Senin ini karena adanya inflamasi pada area yang harus diperiksa. Menurut media ternama Spanyol, Thibaut Courtois setidaknya bakal absen dalam 2 pertandingan ke depan, yakni menghadapi Eibar di La Liga Jumat nanti dan leg kedua Liga Champions melawan City. Cedera yang dialami oleh Courtois tersebut memang sangat mengancam Los Blancos karena kiper utama mereka itu bisa jadi harus absen untuk pertama kalinya sejak lebih dari sebulan. Terakhir kalinya Thibaut Courtois harus absen adalah pada tanggal 6 Februari lalu di Copa del Rey saat Real Madrid kalah dari Real Sociedad. Tottenham terima kabar buruk. Liga Champions adalah kesempatan terakhir bagi Jose Mourinho membuktikan kemampuan dirinya. Spurs sudah tersingkir di semua ajang piala baik Carabao Cup maupun FA Cup. Di klasemen Liga Inggris juga sudah tidak mungkin. Paling-paling mengincar jatah zona Liga Champions atau Liga Eropa. Tapi jelang leg kedua pekan ini, Mourinho justru diterpa kabar buruk pemain muda andalannya Steven Bergwijn cedera.
Sudah terkonfirmasi bahwa Steven Bergwijn cedera pada pergelangan kaki kirinya saat menjalani laga lawan Burnley, kata statement Spurs. Bergwijn sekarang akan menjalani satu periode rehabilitasi. Tottenham tertinggal 0-1 dari Leipzig dari leg pertama 3 pekan lalu di London. Leg kedua akan berlangsung di Jerman. Jose Mourinho selalu kesulitan meraih hasil bagus di Jerman. Sang manajer Tottenham itu sudah 7 kali kalah dari 9 laga Liga Champions di Jerman. Lebih banyak kalah saat tandang di Deutschland daripada di tempat lain. 7 kekalahan itu menjadi bagian 30% kekalahan tandangnya di Liga Champions hingga saat ini, 7 dari 23. Mourinho sendiri sejauh ini belum berhasil membawa dampak positif pada Tottenham. Pertahanan mereka tetap buruk setelah kebobolan dalam 9 dari 10 pertandingan teranyarnya. Sekian dari gilabola.com, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tendang keras-keras loncengnya. Sampai jumpa.